Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di program terbaru Risamsi, RPG, Risamsi Podcast Gemila. Wih, dari namanya aja udah keren ya, RPG, udah kayak game aja. Oh iya dong, jelas. Konten RPG ini kita bakal jauh ngelebihin konten podcast yang Deddy Kobusher nih, Sur. Yang apalah itu namanya, kosidor gitu. Iya, ini udah pakai headset, walaupun nggak dicolok. Jangan ente sepil, ntar ketahuan kalau ini cuma buat gaya-gayaan doang. Oke, daripada nunggu, langsung kita mulai aja. Nih, kita kenalan dulu. Nama aku Surya Fadilah. Dan di sini ada Aneh, Toki Muhammad Faik dari kelas 12 IPA 1. Aku dari kelas 12 IPA 1. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendatangkan kakak kita, angkatan 25, Kak Rizky Ar-Rashid. Mungkin Kak Rizky bisa memperkenalkan diri. Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Aneh, Muhammad Rizky Rashid. Dipanggil Rizky boleh, dipanggil Rashid boleh. Aneh angkatan 25 Risamsi. Sekarang sedang kuliah. Ya, deh, cukup kali ya. Kuliah di mana, Kak? Kuliah di itu, UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Kalau mau kuliah ke situ lanjut boleh. Jadi guru. Oke, kurang lebih perkenalan singkat dari Kak Rizky kayak gitu ya. Nah, jadi di konten RPG kali ini kita mengangkat satu tema nih, Kak. Temanya yaitu perkembangan dakwah seiring dengan berkembangnya zaman. Ya, betul banget. Tapi rasanya podcast berat banget kalau langsung masuk bahasannya. Ntar yang nonton pada kabur ya. Jadi kita yang ringan-ringan dulu nggak? Iya. Iya juga sih ya. Mungkin kita coba ngulik-ngulik dulu nih Asur ya. Dari cerita masa lalunya Kak Rizky itu dulu gimana sih sebelum masuk Risamsi, dari kecil gimana? Ya, apalagi kan kita juga penasaran. Kita taunya Kak Rizky sebagai seorang koor kader gitu kan ya. Yang kita tahu sebagai kakak kelas, tapi kita nggak tahu mungkin dari masa kecilnya sekolah di mana gitu. Mungkin Kak Rizky bisa menceritakan gitu, Kak. Iya, coba Kak. Ya, Afwan, Aneh izin ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat ya, jadi buat apa tadi? Perkenalan ya. Perkenalan udah, terus sekarang pengalaman ya. Pengalaman sebelum masuk Risamsi. Dari kecil, kayaknya kalau dari kecil lama nih, bahaya nih dari kecil. Kejauhan banget reviewnya, riwayatnya. Jadi Anda ceritain sedikit aja kali ya. Pas pokoknya sebelum masuk Risamsi. Jadi Ane itu masuk SMA 6 lewat jalur prestasi. Ya bisa dikatakan seperti itu. Waktu itu masih offline, ya nggak kayak sekarang. Sekarang jalurnya pasti udah banyak banget di SMA 6 ya. Nah itu pas masuk Risamsi, pas belum masuk Risamsi, Ane tuh awalnya nggak mau ikut ekskul gitu, nggak mau ikut ekskul kayak pramuka lah, tuh pas Hibra gitu. Soalnya Ane tuh dulu orangnya ya pengen apa ya, pengen istirahat aja gitu di SMP, soalnya udah ada kegiatan juga kayak OSIS ataupun ya kegiatan remaja masjid juga. Cuman di SMA tuh niatnya cuma mau belajar aja, udah nggak apa namanya, nggak ikut-ikut ekskul gitu. Tapi setelah Ane ketemu sama orang-orang yang luar biasa, bisa dibilang kayak gitu, kayak Kak Ajis Muhammad, dia angkatan 21, terus juga Kak Fahmi, terus juga ketemu Kak Iqmal waktu itu, Kak Iqmal, Dava, Ramadan. Jadi Ane tertarik gitu istilahnya. Waktu itu ada 4 orang, kalau nggak salah ada Ane, Kak Martino, terus siapa lagi, 2 lagi Ane lupa. Terus kita berempat doang tuh baru masuk Samsi itu. Jadi istilahnya pas masuk ke Samsinya itu
sekalian aneh hijrah juga sih, hijrah dari masa lalu yang istilahnya kurang baik ya, dan ya pokoknya gitulah nggak baik. Terus akhirnya aneh memutuskan untuk hijrah, mengenal Islam lebih dalam ya lewat lisansi ini gitu, seperti itu. Dan ya alhamdulillah seperti teman-teman tahu juga bisa ketemu teman-teman sekitar apa ya, saya kelas 2 ya saya ketemu kalian ya, kelas 8 kelas Iya betul. 11 gitu ya. Iya pas waktu itu ya, pokoknya gitu. Anda lupa tuh kegiatannya banyak banget lah pokoknya, dan akhirnya ya bisa seperti sekarang alhamdulillah gitu sih. Saya mau nanya sedikit nih Kak. Kak Rizky itu kan yang aneh kenal itu kan tergolong ke dalam anak yang pinter dan rajin nih Kak. Iya betul. Kak Rizky juga pernah ngikut Olimpiade Sains sama lomba MTK dari Unpad, lomba MBCGS nih Kak, bareng aneh waktu itu ya. Iya. Itu Kak Rizky emang dari kecil udah rajin belajar atau ikut-ikut les gitu atau gimana nih Kak? Mungkin ada tips-tipsnya gitu dari belajarnya buat teman-teman yang nonton, buat kita juga nih. Karena kita udah kelas 12 ya Surya. Iya, sedikit lagi kita. Iya. Iya. Kelas 12 ya. Kita. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat pertanyaan dari Sauki sama Surya terkait aneh, sebenarnya aneh nggak pinter ya. Ini biasa aja udah. Tergolong anak yang biasa aja nih Mas. Ya banyak yang pinter. Terus kalau misalnya buat olimpiade itu ya emang aneh dari kecil tuh emang suka banget gitu ngikut lomba yang intinya mengekspresikan diri lah, yang bisa mengembangkan potensi aneh ke depannya supaya jadi lebih baik gitu. Soalnya karena kan kita sebagai seorang muslim wajib mengembangkan diri kita dan berprestasi di setiap lininya supaya itu juga bagian dari dakwah kita gitu. Dan aneh menyadari setelah masuk ke Lisamsi juga, itu juga salah satu kunci dakwah kita di Lisamsi. Nggak hanya cukup ikut kajian, mengaji, ataupun mentoring, tapi juga kita berdakwah di luar dengan menghasilkan prestasi, yang akhirnya nanti orang ya berasumsi bahwa oh ternyata Lisamsi itu nggak hanya dia mengikuti suatu kegiatan seperti mengaji ataupun kajian ataupun ya dan sebagainya, tapi dia juga memiliki nilai lebih, value lebih gitu, ada effortnya masuk ke Lisamsi. Oh kayak gini loh, ternyata ada orang-orangnya yang berprestasi di bidangnya, kayak waktu itu Kak Rifki juga beliau sempat masuk nominasi 30 besar Olimpiade Sains Geografi tingkat kota ya, bagus tuh beliau. Terus juga ada lagi banyak kayak Karadiksa juga biologi juga beliau, banyak sih. Kalau aneh lebih ke spesialis lomba, jadi ikut aja lomba, semua ikut, mau menang mau kalah urusan belakangan, udah yang penting ikut aja dulu gitu. Terus tips buat yang kelas 12 nih, ini kalian udah mau ujian atau belum? Iya. Kapan UTS-nya tuh? UTS lagi berjalan Kak sekarang, nanti Senin. Oh gitu. Iya. Oke, siap. Tapi udah aman kan belajar ya? Udah aman ya? Ya sambil belajar ya. Aman. Ya tipsnya sih kalau kalian mau ngambilnya kan ada 3 jalur tuh. Dulu aneh ada 3 jalur. Ada jalur undangan, SNMPTN, terus juga ada jalur SBM, jalur tulis, sama jalur mandiri. Nah jalur mandiri ini diadain sama setiap universitas gitu ya, setiap PTN. Nah kalau buat undangan ya kalian harus usahakan di rapot kalian bagus gitu, dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12 diusahakan gitu. Terus ya kalau buat SBM ya kalian juga harus siapin juga, soalnya kan tidak kecil menutup kemungkinan kalian akan lolos di SNM gitu. Soalnya ya ini salah satu orang yang di PHP-in sama SNM gitu. Jadi udah masuk nominasi tapi ya pas pemilihan PTN-nya nggak dapet. Banyak juga teman-teman aneh juga yang dari yang ikut SNM, masuk golongan SNM, udah di list nih sama sekolah buat masuk ke PTN tapi gagal gitu, karena mungkin pilihannya
kan PTN itu kan nggak hanya dari sekolah aja ya, dari seluruh sekolah di Indonesia. Saingannya banyak gitu. Bisa dari Jakarta, dari Jawa Tengah. Gitu. Apalagi PTN yang kalian mau masukin itu favorit, kayak misalnya katakanlah UI, TB gitu, atau UGM. Itu kan bagus banget ya. Peminatnya juga banyak. Makanya kalau SNM itu kotanya kecil. Nggak tahu deh, tahun kalian akan diadain lagi atau enggak. Ya kalau ada sih alhamdulillah. Kalau dapat pun juga alhamdulillah. Jujur aja sih kalau menurut Ane itu ya kuasa Allah lah. Untung-untungan banget sih itu kalau SNM. Terus kalau SBM, yang itu tadi harus disiapin. Ada saintek, ada sosum gitu. Kalian harus belajar. Kayak Sauki, mau ambil apa Sauki? Lanjutnya nanti. Saya mau ngambil pendidikan, iya sains Kak, pendidikan matematika sih Kak. Asik. Pendidikan matematika. Sorry apa? Saya jujur aja belum tahu Kak, tapi mungkin kesehatan masyarakat sih. Kesehatan masyarakat. Mantap. Ya, itu berarti saintek semua ya, sains semua tuh, Sofi sama Surya. Ya udah berarti dari sekarang ya dibaca-baca aja materi dari kelas 10 sampai kelas 12 ataupun ya mungkin soal-soal yang udah setingkat level universitas gitu. Latihan-latihan soal buat teman-teman di rumah juga yang masih kelas 10 atau kelas 11 ya belajar supaya nanti kelas 12-nya nggak keteteran gitu. Jujur aja, Ane setelah nggak keterima di SNM itu ya bisa dibilang bukan putus asa sih, sedih aja gitu. Cuman sekitar waktu berapa ya? Kalau nggak salah bulan Maret, April, iya Februari, di sekitar waktu sebulan tuh Ane nggak belajar sama sekali gitu. Cuman merenungi kenapa nggak bisa keterima di SNM gitu. Tapi ya karena Ane ingat ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita gitu ya. Jadi akhirnya Ane ya minjem buku kakak kelas, alumni gitu. Dalam waktu cuman 1 pekan, 7 hari menuju UTBK, ya bismillah aja dah, gas aja gitu. Coba aja. Dan akhirnya waktu itu Ane UTBK-nya di ITB ya. Nanti teman-teman juga bisa UTBK-nya misalnya kayak Surya milihnya yang wilayah lokasi ujiannya di mana, misalnya di UI ataupun Sauki di UPI gitu. Jadi kalian nanti bisa rebut-rebutan sistemnya gitu loh. Kalau tahun Ane begitu, tapi nggak tahu deh ke tahun kalian. Kalau masih pandemi sih kayaknya gitu sistemnya ya dari LTMPT-nya. Jadi intinya belajar, banyakin belajar, latihan soal. Soalnya soalnya itu bukan soal kayak hafalan, lebih ke logika sih gitu. Lebih ke logika dan penalaran kalian. Kalau fisika iya, logika dan penalaran, apalagi matematika. Yang hafalan itu paling biologi ya, tapi biologi juga nggak bisa dibilang hafalan sih, soalnya dia juga ada unsur-unsur analisanya tuh. Kalau buat mandiri dia juga sama kayak SBM sih, cuman itu untuk tingkat soal-soalnya mungkin ada. Kalau UI biasanya dia ada tuh di halaman UI, ada soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Ane pernah ikut simak UI juga tuh waktu itu, tapi ya itu nggak jadi karena udah keterima di SBM alhamdulillah. Jadi gitu ya teman-teman, buat tips kalian yang mau lanjut ke PTN, bismillah siapin aja dari sekarang. Buat SNM-nya kan paling deket nih, SNM siapin apa pilihannya. Kalau kayak tadi Sauki mau ke pendidikan matematika, kan ada tuh di UNJ, ada di UPI, ada banyak sih, di luar Pulau Jawa juga ada. Kalau soalnya juga bisa tuh UIN bisa, UPN veteran bisa. Ya pokoknya banyak lah ya PTN-PTN yang menyediakan jurusan-jurusan itu. Yang penting kalian suka sama jurusan itu dan ngejalaninya seneng. Soalnya kalau misalnya nggak seneng bisa bahaya. Kayak saya aja nih udah 3 pekan kuliah nih. Dikit lagi juga mau UTS. Mohon doanya biar dimudahin bulan Oktober tuh insya Allah. Ya materi kita belajar sendiri gitu, dosennya cuman ya belajar mandiri aja udah, belajar mandiri, nggak ada suruh nyari buku sendiri, suruh nyari latihan soal sendiri. Dan juga
tips dari Ane, jangan pernah nyontek. Jangan pernah nyontek, soalnya bahaya. Bahaya banget tuh. Di kuliahan, itu sistemnya kita kan ngerjain soalnya esai ya. Ngerjain soalnya esai. Tergantung dosen sih. Kalau Ane, kalau untuk mata kuliah yang hitung-hitungan kayak fisika, matematika, karena kan Ane teknik sipil ya, pendidikan teknik sipil, itu hitung-hitungannya itu esai gitu. Apalagi UTS. Nanti UTS tuh katanya sih PG, tapi lebih banyak esai. Jadi kalau teman-teman kebiasaan nyontek, nyari jawaban, wah udah dah, wassalam. Makanya diusahakan pahami gitu, pahami, hafalkan rumus-rumus ataupun ya angka-angka yang berkaitan sama mata pelajaran. Ini kalau misalnya kalian masuk jurusan yang hitung-hitungan ya. Kalau yang teori sih kayak psikologi ataupun agama Islam kayak Hikmal Dafa tuh, pendidikan agama Islam, itu mungkin dia lebih ke teori ya. Tapi itu juga sama, mungkin ada unsur-unsur yang juga pakai analisa ya. Ya intinya jangan nyontek lah, jangan nyontek supaya nanti kalian nggak kaget dan nggak kagok. Udah sih tips dari Ane gitu aja, Tauki dan Surya. Berarti intinya belajar yang rajin, nggak boleh nyontek, jangan kebanyakan wibu, nggak boleh kebanyakan main game. Nah iya jangan. Udah dikit lagi. Kurang-kurangin lah. Apalagi udah deket-deket. Kalian kapan sih buat itu SNM? Belum tahu. Tahun depan Tahun 2022 ya? Awal kayaknya Kak. Oh iya. Siap-siapin aja lah. Kurang-kurangin maksiat. Bener kata bahaya kalau maksiat masih berjalan sih. Bisa berpengaruh ke ujian kalian. Tapi bukan berarti kalau udah ujian maksiat lagi, jangan. Udah stop aja. Iya. Syukron berarti Kak Rizky atas apa yang udah diceritain, pengalamannya. Iya, karena kita tadi udah dengerin tentang Kak Rizky. Sekarang kita langsung lanjut aja ke tema utama kita. Jadi kita berdua akan ngasih beberapa pertanyaan mengenai tema kita hari ini. Dan nanti Kak Rizky jawab sesuai pendapat sendiri aja. Kak Rizky udah siap belum nih Kak? Insya Allah siap. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat Kak Rizky mengenai perkembangan dakwah di zaman sekarang ini? Seperti yang kita tahu di zaman ini itu zaman era digitalisasi udah merebak. Menurut Kak Rizky, apakah penyebaran dakwah semakin meningkat atau malah menurun di era sekarang gitu Kak? Itu pertanyaannya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ane izin jawab ya. Jadi buat pertanyaan dari Surya dan Sauki itu sebenarnya pertanyaan yang kompleks ya, luar biasa. Meningkat atau menurun gitu. Dan juga dengan berbagai media dakwah yang sudah luar biasa banyak saat ini gitu. Apalagi kan pandemi nih. Pandemi kita harus variasi dakwahnya yang nggak bisa monoton, kayak kajian aja pakai live streaming kan di YouTube ataupun di IG gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Ane sih secara kuantitas kita meningkat, tapi secara kualitasnya kita menurun. Kenapa bisa Ane katakan menurun? Karena ya dari keadaan pandemi saat ini pun Ane merasa dan ke Ane sendiri ya jujur, Ane sebagai seorang muslim itu di saat pandemi seperti ini bisa dikatakan suka mengalami futur gitu. Futur itu artinya ya iman kita tuh menurun gitu. Ya akibat mungkin karena ya depresi dengan situasi ataupun ya kalau Ane sebagai mahasiswa tugas banyak gitu. Kalau orang tua mungkin dengan tuntutan kehidupannya untuk anaknya, ekonomi segala macam ya. Nah itu tuh kita sebagai seorang pendakwah harus bisa memberikan solusi lewat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sunnah dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, itu harus dikembangkan gitu. Kita sebagai pendakwah muda mungkin ya. Dan juga tetap aja dalam untuk penyebaran media dakwah itu menurut Ane udah banyak sih, udah bagus. Yang lewat komik mungkin kalau teman-teman tahu di IG ada salah satu channel dakwah namanya ikomik gitu ya. Itu mereka menyebarkan dakwah lewat komik gitu. Jadi supaya orang-orang nggak bosen gitu loh.
Islam tuh cuman kajian lah, cuman dengar-dengar pengajian atau sebagainya. Jadi Islam itu dibuat fun gitu, tapi tetap dalam koridornya. Jadi nggak menyimpang gitu istilahnya. Dan semoga aja pandeminya bisa Allah angkat insya Allah supaya kita bisa berdakwah secara maksimal ya. Karena kan kalau ngelihat situasi sekarang, apalagi banyak masalah di luar yang bisa dibilang menodai nama Islam beberapa waktu lalu, kayak ya pengeboman lah ataupun pelecehan kepada Rasulullah SAW, itu kan ya menurunkan nilai Islam ya, apalagi ya juga saudara-saudara kita di Palestina waktu itu. Nah, kita sebagai seorang muslim tuh melihat situasi ini tuh gimana gitu. Kita harus bergerak walaupun memang rasanya berat banget sih, rasanya berat banget sumpah. Ya bismillah aja gitu, lakukan dengan bismillah, berdakwah dengan sesuai kemampuan kita, sesuai itu dengan tuntunan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Itu sih, semoga menjawab ya. Oke, tapi kalau yang aneh lihat itu organisasi Islam sebagai salah satu perantara penyebaran dakwah ini, yang aneh lihat itu makin kesini tuh makin menurun nih Kak. Mau di kalangan lingkungan kayak di majelis taklim gitu maupun di kalangan sekolah. Ya contohnya Risamsi ini. Sebenarnya aneh bilang memang makin lama ini makin menurun nih Kak. Menurut Kak Rizky gimana nih Kak? Ya, bismillah. Jadi buat tanggapan Anda terkait hal ini emang nggak bisa dihindari juga sih ya. Apalagi kan terbatasnya minimnya informasi ya. Tapi Anda bersyukur nih bisa diadain podcast kayak gini, jadi biar teman-teman yang mau masuk di Samsi tahu gitu kalau di Samsi itu kayak gimana. Tidak hanya bergerak di bidang dakwah secara Islam, maksudnya dalam artian kita mengatakan bahwa Islam itu cuman mengaji tadi seperti itu, ataupun juga mengatakan hal-hal yang berbau agama, enggak. Jadi Islam itu universal, menyeluruh. Kalau misalnya dikatakan menurun, ya benar menurun karena situasinya lagi kayak gini, orang-orangnya juga. Tapi yang lihat sih orang-orang lebih mendekat ke agama sih sekarang, khususnya agama Islam ya, karena mereka sadar kematian di mana-mana, juga kesulitan di mana-mana. Itu jadi salah satu pengingat dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bukan ini, kita nggak mengatakan ini azab ya, non zalik, semoga aja bukan azab. Jadi ini reminder lah istilahnya buat kita dari Allah. Mungkin selama ini kita berdakwah tapi kita lupa sama diri kita sendiri. Kita mendakwai orang tapi kita juga lupa mendakwai diri kita sendiri gitu. Jadi intinya sih untuk untuk penurunan dakwah saat ini lewat organisasi-organisasi khususnya di Samsi, cara meningkatkannya gimana? Ya dimulai dari kita sendiri sebagai seorang muslim, habis itu di lingkungan itu, ya nanti lama-kelamaan juga bisa sih. Bisa asal kita lakukan itu dengan kesabaran. Ya teman-teman ingat aja visi kita sebagai seorang muslim di surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum gitu. Jadi siapa yang menolong agama Allah, maka Allah juga pasti akan menolong. Insya Allah dimudahkan. Ya gitu sih. Wallahu a'lam bishawab. Dari jawaban mengenai pertanyaan Sauki tadi, menurut Kak Rizky, apa yang terjadi kalau estafet dakwah organisasi Islam sampai terputus? Karena semakin kesini tuh kuantitas anggota tuh kayak semakin menurun gitu Kak, dari segi kuantitas. Iya. Ya, bismillah. Jadi gini ya, buat pertanyaan Surya sama Sauki tadi, sebenarnya udah berkesinambungan ya, cuma yang mau tambahin aja. Jadi kalau misalnya kita kekurangan anggota ataupun kekurangan suatu elemen sumber daya manusia, istilahnya SDM, ya itu mungkin lebih baik ketimbang banyak orang tapi nggak bergerak sama sekali gitu. Jadi misalnya katakanlah kita bicara soal Risamsi dulu ya, Risamsi dulu nih. Misalnya Risamsi sekarang anggotanya berapa? Yang totalnya? Totalnya ada 70 Kak. 70 total dari angkatan kalian, bawah dan bawah lagi gitu ya? 3 angkatan 70. 3 angkatan 70.
Nah, ya katakanlah begitulah. Sama berarti kayak periode kita ya. Sama berarti. Ya, jadi untuk masalah kuantitas ya nggak apa-apa sih. Walaupun emang kuantitas itu salah satu komponen penting ya. Nggak bisa kita pungkiri juga kuantitas itu penting, tapi teman-teman kembali lagi kualitas dakwah seseorang gitu. Jadi kalau misalnya satu orang ini bisa memberikan manfaat dakwah yang luar biasa buat Risamsi, ya ataupun 5 orang lah, ataupun 10 orang itu kalau kata dilihat dari Rasulullah SAW ya, hadisnya beliau yang intinya itu di umatku itu nanti akan banyak, tapi mereka itu seperti buih gitu, seperti buih nggak ada artinya. Dan menurut aneh pribadi ya, dari menanggapi hadis Rasulullah SAW tersebut, kalau misalnya Isamsi ataupun organisasi-organisasi dakwah yang lain saat ini sedang mengalami kemerosotan karena kurang informasi ataupun salah menanggapi informasi, ya itu gak apa-apa. Yang penting kita yang di dalam ini udah tahu bahwa itu tuh nggak begitu loh. Dan kita sebagai tugas kita sebagai Muslim yang udah di dalam, yang udah berada di organisasi ini sebagai kendaraan Islam, tetap berdakwah mengajak orang-orang untuk menuju agama Allah yang baik itu ya Islam ini gitu. Jadi buat teman-teman dari Samsi khususnya tetap ya berdakwah aja, walaupun emang kelihatannya sulit. Ya waktu itu aneh juga sih pas pandemi langsung ya bulan Maret tuh. Aneh sebenarnya kalau nggak pandemi waktu itu mau banyak banget program yang mau dicanangkan gitu. Tapi qadarullah, izin Allah ya, semua karena Allah itu langsung terhenti gitu. Jadi aneh Rifki, Kak Davin juga langsung stop, nggak bisa berbuat banyak. Ya akhirnya ya gitu akhirnya hasilnya. Banyak broker yang di kita juga yang kurang terlaksana dengan maksimal ya seperti itu. Jadi intinya laksanakanlah dakwah sebaik mungkin. Kalaupun memang terlihat menurun nih secara kuantitas, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting maksimalkan jumlah yang ada, terus berdakwah. Nanti insya Allah lama-kelamaan akan terus ada kok. Islam itu akan terus dijaga sama Allah sampai hari kiamat insya Allah. Itu wallahu a'lam bishawab. Oke, kurang lebih kayaknya gitu ya. Jadi untuk lanjut aja ke pertanyaan yang terakhir nih Kak. Menurut Kak Rizky, bagaimana solusi dan saran untuk para generasi muda dalam menyebarkan dakwah di zaman modernisasi ini nih Kak? Ada nggak sih tips-tips dari Kak Rizky biar penyebaran dakwah itu tetap berlanjut dan nggak terhenti nih Kak? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tutup ya. Jadi buat teman-teman sekalian, generasi muda, generasi Z, kita nih semua nih generasi Z ya, asik. Jadi lakukan dakwah sesuai dengan kadarnya. Teman-teman harus tahu, saya mengutip dari Al Hasan Al Basri rahimahullah, beliau berkata, wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat, karena seringkali kita melihat para pencari akhirat mendapatkan dunia, dan kita tidak pernah melihat para pencari dunia mendapatkan akhirat bersamanya. Dari perkataan beliau yang subhanallah, Masya Allah ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita nih sebentar, teman-teman. Kita nih sebentar, kita cuman mampir doang nih. Ibaratnya kita lagi di rest area nih sekarang nih. Jadi masa sih kita di rest area sampai nginep gitu kan? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin banget. Mana ada sih yang mau nginep di rest area kecuali karena situasi darurat ya. Jadi kita tuh bakal jalan lagi nih. Dan itu lama loh. Lama perjalanannya. Jadi sarannya buat teman-teman generasi saat ini, tetap berpegang teguh kepada agama Allah, khususnya Muslim. Karena kalau teman-teman pernah lihat kutipan dari siapa tuh, pegulat Habib ya, Habib Nur siapa tuh, Ani lupa namanya. Jadi beliau bilang itu kalau mau berdakwah, kita sebagai Muslim, orang non-Muslim itu melihat kita gitu. Mereka nggak ngeliat Quran, tapi mereka ngeliat kita sebagai seorang Muslim. Jadi cara bertutur kata kita, cara berperilaku kita, cara kita bersosialisasi, bahkan sampai ya mungkin menghasilkan suatu prestasi, yaitu mereka ngeliat, oh ternyata Muslim tuh gini gitu. Jadi paradigma mereka ataupun anggapan mereka tentang Islam yang selama ini salah,
jadi benar gitu. Bahwa emang ternyata itu Islam tuh benar gitu, nggak salah. Jadi propaganda di media yang mengatakan Islam itu agamanya yang radikal, agamanya yang ya semata-mata hanya kerusakan lah istilahnya. Nah itu intinya nanti teman-teman belajar deh di kuliahan dan juga kalau dengar kajian itu tuh Islam tuh banyak sejarah-sejarahnya dipendam gitu dan juga banyak yang diputarbalikkan. Ya makanya tugas kita sebagai seorang muslim, apalagi generasi muda yang belum sadar, segera sadarlah karena hidayah Allah itu datangnya kepada hambanya yang mau dia tunjuk. Dan yang udah sadar nih kita nih, yang udah sadar berada di jalan yang benar, tetap berdoa, minta istiqomah di jalan Allah dengan doanya Rasulullah SAW, yaitu ya muqallibal qulub tsabit qalbi ini. Jadi tetap berada di jalan yang benar, jangan kejar dunianya, kejar akhiratnya. Gitu sih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Kak Rizky atas jawaban-jawabannya yang terkait dengan tema hari ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil hikmahnya gitu. Apa yang udah Kak Rizky omongin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga nih buat Kak Rizky udah mau ngulangin waktu buat hadir di podcast RPG yang pertama ini nih Kak. Iya, Kak Rizky adalah orang pertama. Siap. Buat teman-teman yang udah nonton juga terima kasih banyak udah nonton nyampe akhir di RPG yang pertama ini. Mohon maaf juga kalau podcast kita yang ini kurang lengkap, masih banyak kesalahan. Biar kayak youtuber, kita mau bilang jangan lupa subscribe di Trisamsi, like juga, jangan lupa like juga, jangan lupa follow juga sosmed Trisamsi @trisamsi6, follow juga Instagram Kak Rizky, apa nih Kak? Instagram Kak Rizky Kak? Oh ya nanti lah kira itu Muhammad Rizky Al Rashid pokoknya ada itu. Iya. Nanti kita cantumin aja di deskripsi nih Kak. Siap. Mungkin cukup sekian. Cukup sekian untuk podcast kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.